Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu pemirsa. Anda kembali menyaksikan program acara Perspektif bersama saya Indah Permata. Pemirsa, di edisi kali ini kita akan membahas informasi yang berkaitan dengan P3DN. Apa sih itu P3DN? P3DN merupakan percepatan penggunaan produk dalam negeri yang mana ini upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong masyarakat Indonesia lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. P3DN sendiri merupakan wujud keberpihakan terhadap industri nasional. Tentu dalam implementasinya di lapangan ada juga hambatan-hambatan yang ditemukan. Bahkan kalau kita melihat media massa beberapa waktu yang lalu, ini Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan kekesalannya kepada para menterinya dan juga sejumlah kepala daerah yang dinilai belum optimal dalam belanja produk lokal. Artinya Presiden Jokowi ini masih menilai belanja produk lokal kita masih minim. Nah, di Sulawesi Tenggara sendiri seperti apa ya realisasi dan juga implementasi dari program P3DN ini dan seperti apa juga pengawasannya? Kita akan membahas hal ini di Perspektif edisi kali ini tentunya dengan narasumber saya yang telah hadir. Dan langsung saja saya perkenalkan kepada Anda satu persatu. Mari kita sapa yang pertama ada Ibu Nani Ulina Kartika Nasution SEMAK, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sore Mbak Indah. Selamat datang kembali di studio TVRI. Terima kasih. Baik. Dan selanjutnya ada Bapak Muhammad Yaser Tuwu SEMSC, Kepala Bidang Industri Kecil Menengah di Sperindak Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yaser. Dan yang terakhir ada Bapak Sastra Alamsyah ST, Wakil Ketua Umum Bidang Pasar Modal Kadin Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Sastra. Ya. Selamat datang untuk semua narasumber saya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Perspektif edisi kali ini. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk BPKP Ibu. Iya, terima kasih. Yang ke-39 ya Bu ya. Baik. Dan pemirsa, tayangan ini dapat Anda saksikan juga melalui tayangan live streaming kami di Facebook dan juga Instagram TVRI Sulawesi Tenggara. Di situ Anda dapat berpartisipasi mengirimkan pertanyaan di kolom komentar terkait tema kita hari ini. Dan jika ingin berinteraksi langsung dengan narasumber hari ini, silakan hubungi kami di 0811 40 60 1177. Tema yang kita bahas di edisi kali ini adalah melalui cinta produk dalam negeri, wujudkan kemandirian Sulawesi Tenggara. Dan pemirsa, kembali kami mengimbau kepada Anda untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan saya langsung ke Pak Yaser Tuwu terlebih dahulu. Pak Yaser, ini melihat di Sperindak Sultra, ini merupakan salah satu leading sektor dari program P3DN di bawah Kementerian Perindustrian. Bapak melihat seperti apa implementasi program P3DN di daerah kita saat ini? Baik, terima kasih Mbak Nina. Jadi kalau kita berbicara P3DN, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, ini sebenarnya sudah lama direncanakan. Kita bisa melihat di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, itu memang dibahas tentang produk dalam negeri. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Jadi secara tidak langsung, ini 2014 ini sudah diamanatkan dalam undang-undang. Maka dari itu kami khususnya di Dinas Perindustrian Perdagangan dalam hal ini pemerintah provinsi, sebagian besar itu mungkin sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan produk-produk dalam negeri ataupun penggunaan produk dalam negeri. Sebagai contoh, kita dalam kegiatan-kegiatan itu selalu memaksimalkan pelaku-pelaku usaha industri kecil menengah. Dalam hal ini kita sementara saat ini juga kita sedang mengkaji, menganalisa kira-kira kita akan membuat MOU dengan hospitality industri dalam hal ini perhotelan atau ruang-ruang makan untuk menggunakan lah, menyiapkan atau sarana promosi atau di kamar-kamar itu produk-produk lokal. Selanjutnya beberapa kali itu juga kita mensosialisasikan produk-produk industri yang berstandar nasional Indonesia. Baik. Jadi hanya mungkin kita lihat mungkin kegiatan-kegiatan ini pelaksanaannya ini belum begitu masif, tapi karena mungkin Bapak Presiden sudah mulai mengangkat, ini menjadi pusat perhatian. Dan insya Allah di daerah kita mudah-mudahan penerapannya juga sudah seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik, saya ke Ibu Nani. Bu Nani, bagaimana peran BPKP dalam P3DN sendiri? Terima kasih Mbak Indah. Seperti tadi yang sudah disampaikan di awal oleh Mbak Indah bahwa
sebenarnya P3DN ini merupakan isu strategis yang memang itu menjadi concernnya Bapak Presiden untuk saat ini. Karena kalau kita melihat terkait dengan pemanfaatan produk dalam negeri ya di Indonesia, kalau dilihat dari aspek belanja negara APBN dan APBD, kalau kita lihat pemerintah ini dalam hal ini Presiden mentargetkan lebih kurang 1.062 triliun. Nah ini yang diharapkan belanja negara ini bisa berkontribusi untuk ikut mendukung program percepatan penggunaan produksi dalam negeri. Dan di sini karena BPKP memang merupakan internal auditornya Presiden, kami memang secara khusus diberi amanah oleh Bapak Presiden, khususnya di Impres nomor 2 tahun 2022 untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi atau penerapan dari P3DN, baik oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Presiden berharap ketika seluruh belanja negara itu dialokasikan lebih kurang minimal 40% untuk menggunakan produksi dalam negeri, itu diharapkan pemerintah itu secara aktif dapat ikut mendukung atau mendorong ya semua pelaku-pelaku usaha lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan. Kemudian pemerintah juga mendorong produk-produk lokal itu dapat bisa bersaing di negeri sendiri ya. Kalau kita mungkin selama ini masyarakat ataupun pemerintah melalui belanja APBN itu lebih banyak menggunakan produk-produk yang dari impor gitu ya. Nah di sini pemerintah di Impres nomor 2 tahun 2022 sudah membagi peran sebenarnya kepada seluruh kementerian lembaga, terutama yang memang memiliki peran untuk mengatur ya, mengeluarkan, menerbitkan kebijakan-kebijakan untuk mempermudah penerapan P3DN tersebut. Jadi di situ BPKP berperannya untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang harusnya yang kalau bisa dilakukan perubahan atau revisi itu kita dorong. Kemudian kita juga melihat dari prosesnya bagaimana mulai dari proses pengadaan barang jasa itu sudah mulai dialokasikan berapa sih yang untuk kebutuhan produksi dalam negerinya. Nah, itu yang sudah ditetapkan ya 40% dan itu BPKP tugasnya memantau. Dan saat ini kita melakukan monitoring secara setiap hari, Mbak. Karena BPKP juga sudah memfasilitasi suatu sistem informasi pengawasan di mana seluruh kementerian lembaga dalam hal ini PPK ya itu harus melakukan proses inputting data berapa sebenarnya nilai komitmen untuk menggunakan P3DN dan berapa realisasinya itu akan kita pantau secara harian, dan ini yang akan menjadi dasar apa kebijakan-kebijakan yang perlu ditambahkan kembali untuk terus dilakukan percepatan. Karena tadi disampaikan oleh Pak Yasir sebenarnya isu P3DN bukan merupakan isu baru ya, bukan isu lama, tapi memang kalau dilihat trennya, nah itu yang kita mungkin perlu melakukan analisis seberapa besar selama ini kontribusi dari APBN, APBD maupun belanja BUMN dan BUMD untuk mendukung P3DN. Nah ini yang sekarang kita mulai intens melakukan pemantauan, monitoring, dan kita akan melakukan review kendala-kendala apa yang dihadapin gitu, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi strategis kepada Bapak Presiden. Baik. Nah saya ke Pak Sastra. Pak Sastra, kalau tadi yang sudah diungkapkan juga sama Ibu bahwa memang ini menjadi konsen dari Presiden Joko Widodo ya, program P3DN ini. Menurut kacamata dari Kadin sendiri, mengapa penggunaan produk dalam negeri ini menjadi penting untuk digalakkan? Apakah kita selama ini selalu mengimpor barang dari luar negeri sehingga produk-produk dalam negeri ini kurang mendapat tempat begitu? Seperti itu. Terima kasih Mbak Indah. P3 ini adalah hal yang sangat penting dan urgent. Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya, baik dari pertambangan, pariwisata dan pertanian. Jadi kalau hal ini menjadi paling mendasar, sangat penting, maka multi effect player dari hal itu sangat dapat terrealisasikan. Makanya Kadin Sultra ini sangat fokus pada dua hal. Yang pertama aspal buton, yang kedua UMKM. Aspal buton ini sangat penting karena
aspal buton itu hanya ada dua. Aspal hanya dua, Indonesia dan Trinidad. Plus 80% aspal itu ada di Pulau Buton. Makanya Kadin sangat intens dan benar-benar fokus bagaimana aspal buton ini menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kita di Sulawesi Tenggara. Kedua, UMKM. UMKM ini memang sangat mendasar karena berapa kali kita adakan business matching sama Kadin Jabar dan Kadin Jateng, memang perlu ada market yang sangat penting di Sulawesi Tenggara ini. Karena jujur saja Jabar ini membutuhkan Sulawesi Tenggara. Kemarin kita sudah MOU sama Kadin Jabar mengenai aspal buton, terus produk UMKM dan sapi, kebutuhan sapi di Kadin Jawa Barat. Hal inilah yang mungkin Gubernur dan Kadin Sultra sudah benar-benar antusias dan intens untuk bisa membackup kebutuhan sapi dari Sulawesi Tenggara ini ke Kadin Jawa Barat. Baik, kalau kita menyinggung soal industri aspal yang ada di Indonesia ini, sejauh mana optimalisasi penggunaan industri aspal di Indonesia? Apakah aspal buton ini lebih banyak digunakan atau dibandingkan diimpor? Jadi produk aspal buton itu sebenarnya ada 2 juta ton. Kebutuhan aspal di Indonesia 1,5 juta ton. Tapi yang terpakai itu hanya 350.000 ton per tahun. Berarti sebenarnya marketnya sudah jelas, supply sudah jelas. Hanya memang regulasi ini yang memang betul-betul kita fokus dan tingkatkan. 13 regulasi yang ada di Indonesia ini, baik Permen, Kepres sampai Perda itu betul-betul memihak sama aspal buton. Makanya Kadin sama-sama dengan pemerintah provinsi mendorong bagaimana aspal buton ini menjadi hal yang sangat urgen. Perda nomor 6 tahun 2016 itu, pasal 6, mensyaratkan bahwa 100% kabupaten ketika memakai aspal buton akan mendapatkan insentif dari provinsi. Tapi hal ini kan belum ada realisasi. Makanya kami evaluasi bagaimana hal ini menjadi hal yang sangat urgen bagi Kadin dan pemerintah. Betul-betul kita bisa mendorong aspal buton ini menjadi hal yang produk yang utama dari Sulawesi Tenggara. Karena memang tidak ada aspal yang terbesar hanya di Pulau Buton saja. Betul, baik. Pak Yaser, bagaimana peran dari Disperindak sendiri dalam optimalisasi penggunaan produk dalam negeri? Dalam hal ini yang ada di Sulawesi Tenggara, kita tahu komoditi kita banyak, mulai dari pertambangan tadi sudah disebutkan Pak Sastra, ada juga perikanan, perindustrian dan lain sebagainya. Ini seperti apa, Pak? Baik, Bu. Jadi kemarin kalau tidak salah minggu lalu kita sempat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan wirausaha baru untuk IKM pengolahan ikan. Nah, itu menjadi salah satu kegiatan untuk menumbuhkan wirausaha baru, pelaku UMKM baru, IKM baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dia. Jadi kita di daerah ini masyarakat bisa menghasilkan produk dan bisa dimanfaatkan oleh daerah. Jadi kegiatan kami itu dilaksanakan kemarin itu merupakan juga salah satu bentuk kegiatan pendukung dari 3 proyek strategis Bapak Gubernur. Yang pertama kan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah, kemudian ada perpustakaan internasional, dan ketiga itu kan kawasan wisata Toronipa. Jadi kita berharap di sekitar kawasan Toronipa itu ekonomi akan tumbuh, masyarakat itu lebih berdaya seperti itu. Jadi tidak hanya berdampak kepada wisatanya, tapi ekonomi akan tumbuh. Diharapkan juga ke depannya ketika kawasan wisata Toronipa itu sudah bisa tumbuh, sudah bisa berjalan, kita akan membangun sentra. Sentra IKM ini menjadi tempat sarana promosi maupun pemasaran produk-produk IKM di sekitar wilayah Toronipa, wisata Toronipa itu untuk dipasarkan di situ. Jadi ketika ada wisatawan asing maupun dalam negeri maupun lokal langsung dapat membeli produk-produk IKM untuk masyarakat situ. Kemudian dalam rangka mendukung program P3DN ini, jadi kita di dinas ini juga sudah melakukan pengawasan barang beredar. Dan kalau saya tidak salah itu terdapat 123 produk industri yang SNI itu yang harus diawasi peredarannya di masyarakat. Kemudian
kegiatan-kegiatan yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala BPKP tadi, kegiatan-kegiatan pengadaan barang jasa kita ini, kita memprioritaskan untuk produk-produk dalam negeri. Jangankan produk dalam negeri, produk lokal. Sebagai contoh, kita melakukan bantuan peralatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pelaku IKM tenun. Kita memberikan peralatan itu alat tenun lokal. Jadi produknya dari daerah kita yang dibantu juga untuk pelaku usaha di daerah kita. Itulah beberapa salah satu bentuk kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan untuk dalam rangka pelaksanaan program P3DN ini. Baik, luar biasa. Tentunya berdaya di sektor pariwisata, sektor IKM untuk penguatan ekonomi juga. Nah, kalau ke BPKP sendiri, Bu Neni sebagai stakeholder terkait, ini apa sih urgensi dilakukannya pengawasan P3DN ini? Sebenarnya kalau misalnya dikatakan urgensi ya, karena ketika kita dalam hal ini pemerintah Indonesia gitu ya, kita memberdayakan UMKM lokal, IKM gitu ya, kemudian kita mendorong produk-produk kita supaya dari sisi kualitas, kuantitas itu bisa bersaing gitu ya. Nah itu sebenarnya itu merupakan bentuk nyata bagaimana pemerintah itu mendorong penerapan P3DN. Nah, kalau misalnya dari sisi BPKP sendiri ya, BPKP memang sebagai internal auditornya Presiden, tugas kami adalah menyampaikan isu-isu permasalahan-permasalahan strategis ya, mengidentifikasi penyebab-penyebab yang menjadi kendala-kendala penerapan P3DN tersebut, sehingga dari penyebab-penyebab tersebut kita akan memberikan berbagai alternatif solusi kepada Bapak Presiden, termasuk juga kepada menteri lembaga yang notabene mereka itu adalah pihak-pihak yang berperan sebagai regulator, yang karena mereka lah yang mengatur pemerintah daerah, mengatur kementerian lembaga terkait, karena kalau dikatakan bahwa P3DN ini kan sebenarnya kalau bicara leading sektor adalah Kementerian Perindustrian Perdagangan gitu ya. Tapi di dalam pelaksanaannya itu pasti dia lintas sektor dengan kementerian lain, dan dalam pelaksanaan juga itu nanti akan turunannya kepada pemerintah daerah, dan BUMN tuh pasti juga akan terlibat dalam proses P3DN tersebut, baik sebagai menghasilkan maupun mereka sebagai pihak yang dia menggunakan gitu. Jadi peran pengawasan di sini menurut sangat strategis ya, sangat penting untuk melihat celah-celah gitu. Karena kalau kita lihat semua pihak sudah melakukan peran masing-masing. Kementerian sudah melakukan perannya membuat regulasi gitu ya. Kemudian pemerintah daerah melaksanakan regulasi dari pusat, kemudian membuat regulasi tambahan, kemudian melakukan pembinaan, edukasi gitu, sosialisasi dan sebagainya. Tapi harus ada pihak ya, dalam hal ini BPKP dan APIP ya, APIP yang ada di kementerian lembaga, APIP yang ada di pemerintah daerah untuk melihat di mana celah-celahnya yang itu menghambat gitu. Nah, disitulah sebenarnya fungsi dari pengawasan, memberikan masukan atau insight yang berbeda dari para pelaksana gitu. Baik. Nah, saya ke Pak Sastra. Pak Sastra, bagaimana pihak Kadin melakukan pendampingan terhadap para pengusaha IKM dan UMKM kita saat ini dengan adanya program P3DN? Kadin selama ini memang lebih banyak mengedukasi dan membuat market yang jelas. Jadi kemarin kita itu adakan business matching sama Kadin Jawa Tengah. Tapi sebelum kita business matching, teman-teman kita edukasi masalah kualitas dan packaging dari produk mereka. Setelah sebenarnya kualitas kita itu nggak kalah bersaing, hanya persoalan market yang mereka belum ada. Jadi selama ini memang mainannya lokal aja. Makanya kemarin itu kami banyak ekspansi pasar ke Jakarta, dan sekarang ini kami lagi membuka gerai di Sarinah. Jadi ini sementara komunikasi ke pihak Sarinah dan BUMN bagaimana Kadin Sultra mendapat space di sana dan kita bisa membawa produk kami ke Jakarta. Jadi hal-hal itulah yang mungkin selama ini menjadi masalah di UMKM, masalah market dan edukasi masalah kualitas dari produk mereka. Dan kemarin juga kami membuka banyak festival UMKM dan kami gratiskan semua teman-teman UMKM untuk menyewa tempat di Bau-Bau. Jadi keberpihakan Kadin selama ini memang betul-betul kita serius, dan dua hal ini
aspal dan UMKM itu betul-betul kita intens untuk bisa mengedukasi mereka. Dan kami juga ini sekarang lagi pantau di e-purchasing Pemda Provinsi, di mana teman-teman UMKM ini bisa masuk ke LKPP kayak gitu. Jadi kan selama ini memang produk luar yang banyak masuk. Sekarang bagaimana produk lokal Sultra itu bisa masuk ke e-purchasing dari Pemprov Sulawesi Tenggara. Baik, luar biasa sekali ya komitmennya. Baik, Bapak dan Ibu, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita, namun kita jeda berikut. Tetap bersama kami di Perspektif. Indonesia. Negeri indah dengan ribuan jajaran nusanya. Lukisan alam laksana jamrut para dewa. Sabang adalah jendela pembukanya. Dan Merauke adalah batas timur dalam bentangan garis khatulistiwa. Suara merdu terdengar dalam hembusan anginnya, dan warna-warna indah memanjakan sukma. Hamparan gunung, danau yang membiru, hingga samudra luas tak bertepi adalah manik-manik para bidadari. Warisan agung ini selalu kami jaga pada setiap langkah dan degup jantung yang tak pernah berhenti. Untukmu Indonesia, kami persembahkan jiwa raga ini. (59) tahun TVRI, media pemersatu bangsa. Bukan saatnya melihat perbedaan, menilai kepercayaan, mempermasalahkan kebiasaan. di antara kita. Mari satukan tekad untuk mempertegas persatuan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program acara Perspektif. Kembali kami ingatkan tayangan ini dapat Anda simak juga melalui layanan live streaming kami di Facebook dan juga Instagram TVRI Sulawesi Tenggara. Silakan bertanya terkait tema kita hari ini dan jika ingin menghubungi kami silakan hubungi kami di 0811 40 60 1177. Baik, saya lanjut ke Ibu Nani nih Bu. Melihat program P3DN ini sudah lama sekali dan saat ini memang sedang digenjot lagi kembali oleh pemerintah kita, Presiden Joko Widodo. Nah, apa saja hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh BPKP terkait P3DN? Ibu? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari hasil pengawasan kita, jadi kan memang kalau kami itu melakukan pengawasan itu
kita metodologinya berbagai macam ya Mbak ya. Pertama memang kemarin itu kalau kami itu kalau di perwakilan BPKP Sultra sendiri kemarin kita melakukan FGD, kita juga mengundang Pak Pak Lamsyah, kita mencoba untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang dialamin gitu ya terkait dengan penerapan P3DN, termasuk kita mengundang Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM gitu ya Mbak, kemudian termasuk dari kepala UKPPJ gitu ya. Di situ kita mau melihat apa sih permasalahan, nah itu dari sudut pertama. Sehingga dari permasalahan itu kemudian kita juga melakukan monitoring Mbak, monitoring dan sekarang kita sedang melakukan review. Nah, dari hasil pengawasan sementara ya memang yang kami lakukan, emang kendala-kendala dari penerapan P3DN ini cukup banyak Mbak. Yang pertama dari sisi komitmen Mbak. Komitmen dari pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota di hampir semua provinsi ini masih sedikit sekali yang melaksanakan ini. Kalau kita lihat itu surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP terkait dengan penyusunan kebijakan terkait dengan P3DN. Sebenarnya kebijakan P3DN ini sangat penting sebagai alat bagi pemerintah itu untuk ikut mendorong penerapan P3DN baik oleh Pemda, kementerian lembaga, Pemda maupun oleh masyarakat gitu ya, dalam hal ini dunia usaha. Kemudian promosi dan sosialisasi juga kita lihat masih kurang. Tadi walaupun disampaikan sudah melakukan promosi, sosialisasi, tapi memang secara mungkin dari sisi kuantitas dan kualitas itu masih terus dioptimalkan. Karena tadi kita diskusikan memang banyak sekali pelaku-pelaku UMKM ya atau IKM itu terkendala dari sisi mungkin tadi ya legalitas gitu ya, sehingga ketika mereka dari sisi legalitas terkendala, nah itu berarti tidak akan masuk di dalam database. Ketika tidak masuk dalam database, artinya program-program pemerintah itu tidak bisa dirasakan oleh mereka, dan ini menjadi faktor pengurang UMKM atau IKM yang bisa terlibat dalam untuk terlibat dalam percepatan penggunaan produksi dalam negeri. Kemudian koordinasi lintas sektoral untuk mendukung implementasi P3DN juga ini masih perlu ditingkatkan ya dalam mencapai ekspansi ekonomi daerah. Nah, hal ini yang kita berharap seluruh di kementerian itu lintas sektoral ya, masing-masing kementerian itu bekerja bersama-sama ya. Ada Kementerian Perindustrian Perdagangan sebagai pihak yang salah satunya menerbitkan sertifikasi gitu. Tapi dari sisi produk ada kementerian-kementerian lain. Misalnya untuk produk-produk yang di bidang perkebunan, pertanian, misalnya Kementerian Pertanian, mungkin perikanan ada Kementerian Perikanan Kelautan. Jadi itu harus lintas sektor itu harus berjalan. Begitu juga dengan di daerah dinas perindustrian perdagangan harus bekerja bersama dengan misalnya dinas pertanian gitu ya, dinas pertanian ketahanan pangan, kemudian ada dinas perikanan kelautan atau dinas-dinas lain yang memang itu menjadi pembina dari UMKM atau IKM. Kemudian kalau kita lihat di sini sertifikasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian itu sampai dengan tahun 2022 ini baru sebanyak 26.649 dengan jumlah produk sebanyak 45.154. Jadi sangat terbatas sekali. Untuk inilah nanti yang akan masuk ke e-processing atau e-katalog. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari target Pak Presiden di Impres itu sebesar 1 juta, ini jumlahnya masih jauh sekali gitu ya. Nah, disinilah kita berharap ya mungkin dari BPKP sendiri nanti akan memberikan alternatif solusi bagaimana caranya gitu, sehingga target Presiden sebanyak 1 juta produk itu bisa masuk ke e-katalog dan bersertifikat. Nah, itu bisa diwujudkan. Kemudian kita juga dihadapkan pada tantangan kesiapan dari pelaku UMKM sendiri untuk menyediakan kebutuhan pemerintah. Kalau kita lihat sebenarnya pemerintah kan punya alokasi anggaran belanja APBN, APBD. Nah, apa aja produk yang dibutuhkan oleh pemerintah, nah itu apakah UMKM atau IKM itu mampu menyediakan. Nah, kalau misalnya dari sisi supply tidak bisa menyediakan demand, nah itu kan menjadi kendala tersendiri. Kemudian yang berikutnya juga kalau kita lihat
definisi produk dalam negeri masih sangat longgar dan multitafsir. Nah ini juga menjadi PR bersama. Kemudian belum ada daftar komoditas PDN yang komprehensif. Kemudian kementerian terkait yang mendorong pertumbuhan industri belum optimal ya dalam mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Kemudian ini juga yang juga sangat penting adalah akurasi data RUP yang masih sangat rendah, serta validitas data UMKM dan komoditas produk yang dihasilkan pelaku UMKM yang belum optimal. Kami juga dari hasil monitoring kemarin itu kita melihat posisi saat ini untuk kebijakan pemerintah terkait kemudahan penerapan P3DN ini untuk di Sulawesi Tenggara ya, dari 18 pemerintah daerah ini baru 1 yang punya gitu ya. Dari 1 yang punya. Kemudian komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang telah diklarifikasi oleh pemerintah daerah ini baru sebesar 20% dari total yang di tagging itu sebesar 6 triliun, jadi hanya baru sekitar 1,3 triliun. Kemudian progres mingguan itu kita baru melihat realisasi itu baru sebesar 6%, yaitu 1,3 triliun atau senilai 82 miliar. Dan belum lagi permasalahan-permasalahan lain. Dan ini BPKP itu melakukannya masif seluruh Indonesia ya. Kita ada 34 provinsi dan juga kita lakukan di kementerian lembaga. Baik, ada telepon kita angkat sejenak dulu Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Eko dari Unaha, Mbak. Pak Eko di Unaha, silakan dengan pertanyaannya, mau ditujukan kepada siapa Pak? Menarik ya pada sore ini ya Mbak. Maaf saya baru bergabung ini. Baik. Pertama saya mau menanya kepada Kadin. Yang pertama, kendala utama Sultra belum mandiri. Dan yang kedua, bagaimana Kadin melihat peran gubernur terhadap pemberdayaan ekonomi mandiri khusus UKM atau IKM. Berikut untuk BPKP, yang pertama bagaimana BPKP mengawal ekonomi mandiri UKM di Sultra. Yang kedua, apakah ada sanksi kalau belum melakukan percepatan pembangunan ekonomi UKM atau IKM di Sultra? Baik, demikian pertanyaan saya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Eko di Unaha. Boleh dijawab dari Ibu. Iya. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan bagaimana BPKP melakukan pengawasan terhadap UMKM tadi ya. Sebenarnya Pak Eko, program-program pemerintah terhadap program-program pemerintah yang menyasar kepada pelaku UMKM itu cukup banyak ya, cukup banyak. Salah satunya kemarin itu kita juga melakukan pengawasan terkait dengan penyaluran bantuan kepada UMKM. Nah itu hasil pengawasan kita memang kita melihat bahwa pembinaan dari pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM itu memang belum masif. Jadi masih perlu ditingkatkan kualitas dan strategi pembinaannya. Sehingga kalau kita lihat data UMKM ya yang ada di Sulawesi Tenggara, mungkin kalau dilihat dari jumlah masih bervariasi. Betul. Jadi itu juga yang kita harus dorong, karena yang pertama ya ketika program-program pemerintah itu mau efektif dilaksanakan, yang pertama harus dilakukan adalah database-nya harus diperbaiki dulu. Jadi pelaku-pelaku UMKM yang memang layak aktif gitu ya dan memiliki produk-produk yang bisa dikembangkan itu harus didata. Tentu saja pada saat pendataan ya harus lengkap ya, karena banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Disitulah peran dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan sehingga pelaku UMKM itu bisa memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga bisa didata dalam database pemerintah daerah, dan ini nanti akan disampaikan ke Kementerian Koperasi UMKM sehingga nanti segala program-program dari Kementerian Koperasi UMKM itu akan bisa diterima oleh pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kualitas produknya, baik packagingnya gitu ya, kualitas hasil, kualitas olahannya dan pemenuhan persyaratan-persyaratan sehingga bisa bersaing bukan hanya di Sultra tapi bisa di
daerah lain, bahkan bisa ke luar negeri seperti itu. Baik, yang pertanyaan kedua terkait sanksi ya, Bu? Terkait dengan sanksi sebenarnya ini akan ada sanksi ya ketika penyedia barang jasa ya tidak melaksanakan komitmen untuk menggunakan produk dalam negeri, itu nanti akan ada sanksi dari pemerintah, dan itu nanti BPKP yang akan melakukan review. Kita akan melihat berapa sebenarnya TKDN ya, jadi berapa komponen dalam negeri yang dikandung ya ketika diproses pengadaan barang jasa. Kalau di Inpres nomor 2 tahun 2022 itu disebutkan minimal itu 25%. 25% harus mengandung TKDN ya. Jadi nah itu yang ketika itu tidak dilaksanakan nanti di akhir, karena kan sekarang itu baru sebatas kita mendata komitmen. Nanti setelah komitmen kita data nanti akan dilaksanakan gitu. Nah ketika dilaksanakan realisasi kita akan melihat berapa besar realisasinya. Karena di sini juga akan memunculkan potensi-potensi fraud. Jadi terkadang penyedia jasa itu menyatakan itu menggunakan produk dalam negeri, padahal faktanya enggak gitu. Karena kalau dia tidak menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan aturan gitu ya, itu nanti dia akan kena sanksi. Sanksinya lumayan gitu. Baik. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Eko, untuk Pak Sastra sendiri, kendala utama Sultra belum mandiri, Pak? Jadi sebenarnya ada beberapa variabel sih yang membuat kita belum mandiri. Mungkin pertama faktor internal kita. Selama ini mungkin yang dibilang dari Kadis Perindak bahwa produk-produk UMKM lokal ini belum bisa masuk ke hotel-hotel. Padahal sebenarnya ini kan etalase pertama ketika masuk ke Sultra kan penginapan dan hotel. Makanya Kadin kemarin melalui Ketua Asita kami memberikan rekomendasi bagaimana produk lokal ini, utamanya UMKM ini bisa masuk di hotel-hotel. Itu mungkin yang harus sejauh ini regulasinya seperti apa, Pak? Regulasinya kita buat rekomendasi. Mungkin di minggu depan itu kami buat Telso sama Dinas Pariwisata. Itu sementara kita genjot bagaimana ada regulasi yang turun kewajiban untuk UMKM ini bisa masuk ke karena itu yang menguatkan, Pak ya. Terus di eksternal ini sebenarnya pertama memang kualitas. Selama ini memang packaging, terus label-label halal ini yang teman-teman belum sampai kayak gitu. Edukasi inilah yang Kadin mengintervensi, membuat edukasi, dan kami kemarin melakukan beberapa coffee morning itu bagaimana bisa mengedukasi mereka tentang label-label itu. Ini kan yang belum sampai, Pak. Balai POM, terus MUI, dan semua produk itu ketika masuk ke keluar itu diperlukan. Nah, inilah yang sama-sama kita edukasi, dan memang ini PR besar karena memang kewajiban yang betul-betul kita harus sama-sama mengawal kebijakan ini. Baik. Kedua mengenai peran Bapak Gubernur terhadap pemberdayaan ekonomi kita. Luar biasa. Jadi selama ini ketika Kadin dilantik tahun lalu Bapak Pantun Timbang, provinsi luar biasa membackup kami. Apapun kegiatan kami itu provinsi mendukung, dan hal ini mitra kami antara pemerintah dan semua stakeholder yang ada di Sulawesi Tenggara ini betul-betul sekarang solid. Bagaimana bisa menguatkan ekonomi Sultra, dan memang Sultra ini masa depan Indonesia. Apapun yang ada di Indonesia ini ada di Sultra sebenarnya, dari emas, tembaga, nikel, dan semua produk pertanian, perkebunan itu ada di Indonesia. Betul, kita kaya raya. Kita kaya raya sebenarnya. Makanya kalau semboyannya kami sih, Sultra itu masa depan Indonesia. Betul. Ya kalau kita melihat juga komitmen dari Pak Gubernur begitu besar ya. Buktinya saja kalau misalnya setiap ada event-event besar, selalu menyelenggarakan expo yang mana itu ada para pelaku usaha, IKM, UKM di situ bisa kita lihat komitmen untuk peningkatan P3DN itu sendiri. Saya ke Pak Yaser, bagaimana kalau kita menyinggung soal peran stakeholder terkait seperti apa yang terjalin bersama di Perindak Sultra? Jadi baik Bu, kalau koordinasi berbicara dengan stakeholder ini kan selama ini memang kita sudah lakukan, khusus P3DN sendiri. Misalnya itu kita kan awal tahun ini pemerintah provinsi itu kan sudah menerbitkan surat keputusan gubernur terkait pembentukan tim P3DN dengan melibatkan dan menginstruksikan kepada bupati, seluruh bupati wali kota untuk membentuk tim. Jadi diharapkan
produk-produk dalam negeri, produk-produk daerah, produk-produk lokal ini bisa diterapkan, bisa dimanfaatkan, dikonsumsi oleh daerah atau dalam negeri. Sebagai contoh pembinaan-pembinaan yang kita sudah lakukan, banyak sih sebenarnya. Melanjutkan pertanyaan tadi dari pemirsa tadi terkait peran Bapak Gubernur. Kalau mau berbicara perannya terhadap ekonomi cukup besar, Bu. Misalnya khusus di dinas kami saja, kita melakukan bimbingan teknis untuk penumbuhan wirausaha baru itu 17 kabupaten kota. Kemudian bukan hanya berbicara untuk penumbuhan wirausaha baru, kita berbicara juga untuk pengembangan. Pengembangan ini yang tadinya dia hanya misalnya bisa membuat kerupuk, kenapa tidak diversifikasi produk? Jadi dia yang usahanya kecil, kita dorong pengembangannya menjadi usaha skala menengah. Kemudian kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan promosi, apakah itu dalam ada pameran lokal seperti yang terakhir kemarin ada acara Hari Pers Nasional, Bapak Gubernur menginstruksikan untuk mengadakan exponya, kegiatan pamerannya. Hal-hal itu walaupun kita berbicara pameran, kalau mau melihat skalanya, tapi efeknya besar, multiplier efeknya besar. Itu kan melibatkan usaha-usaha kecil semua, apakah itu pelaku-pelaku IKM, masyarakat-masyarakat pelaku-pelaku di sekitar. Kemudian diharapkan juga investasi dari investor dari luar daerah kita ini bisa masuk, melihat potensi kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Kadin tadi. Kalau mau bicara potensi kita luar biasa. Misalnya kayak gitu, kita punya aspal, punya nikel, punya emas, apalagi mau berbicara produk-produk atau komoditi-komoditi pertanian. Seperti itu. Kemudian, dan kita berharap mudah-mudahan secepatnya bisa kita tindak lanjuti. Salah satu fasilitas yang mungkin bisa kita laksanakan, itu yang seperti saya sampaikan, ini sudah tahap pengkajian sih sebenarnya, MOU dengan hospitality industri itu. Apakah itu perhotelan, rumah makan, kemudian ke retail-retail modern. Jadi produk-produk dalam negeri, khususnya produk-produk lokal, itu bisa kita pasarkan, bisa kita promosikan. Seperti itu. Tetapi kita juga tidak melepas, tidak melihat, tidak meninggalkan pelaku-pelaku usaha begitu saja. Kita terus melakukan pembinaan. Kita tidak hanya berbicara tentang kualitas, kita juga bicara tentang kuantitas. Jangan sampai kualitas bagus, tapi dibutuhkan di retail modern itu misalnya kuantitasnya harus segini, dia tidak mampu penuhi. Itu juga kendala. Sekarang selanjutnya kita bicara kontinuitasnya. Apakah dia bisa penuhi dalam 1 bulan itu misalnya 1000 piece, sanggup enggak dia itu? Makanya itu peran kita selaku pemerintah, khususnya kami Dinas Perindustrian Perdagangan, terus melakukan pendampingan, pembinaan, fasilitasi. Kita berikan bantuan peralatan bagi IKM wirausaha baru yang kita lihat, oh iya dia potensi. Kita melakukan pemantauan, monitoring bahwa oh iya ini dia potensi untuk pengembangan usahanya. Kita berikan dia bantuan peralatan produksi kah, atau bantuan peralatan untuk pengembangan usahanya. Itulah salah satu dari banyak peran pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi dan pengembangan ekonomi masyarakat di Sulawesi Tenggara. Berarti dalam hal ini Bapak sudah melihat optimalkah belanja produk lokal kita yang ada di Sulawesi Tenggara? Sebentar dijawab Bapak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami pemirsa di Perspektif. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159.
Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya lanjut lagi nih ke Pak Yasir. Kalau saya sudah singgung di awal tadi bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden juga sempat mengungkapkan kekesalannya karena masih banyak kementerian dan juga kepala daerah yang belum mengoptimalkan belanja produk lokal kita. Nah, belanja produk lokal kita yang ada di Sulawesi Tenggara sendiri seperti apa? Sudah optimalkah kita? Berharap sih sebenarnya sudah optimal, hanya belum maksimal. Oke. Mirip-mirip. Jadi begini, saya tarik sajalah di internal kami, Dinas Perindustrian kan. Rata-rata biasanya itu kami melakukan kegiatan, misalnya pengadaan barangkah, atau kegiatan-kegiatan kantor, itu memang betul-betul menggunakan produk-produk dalam negeri. Dalam hal ini produk-produk lokal, seperti yang tadi saya sampaikan. Tenun, alat tenun itu memang buatan lokal, bukan dalam negeri, maksudnya bukan luar daerah, buatan lokal untuk IKM lokal. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, ada beberapa misalnya mesin-mesin atau peralatan yang memang teknologinya tinggi, yang betul-betul tidak diproduksi di dalam negeri, itu memang harus diadakan. Tapi selama dia masih ada atau masih diproduksi di dalam negeri, itu yang harus menjadi prioritas. Dan kita berharap sebenarnya, dan kemarin kita sudah disampaikan oleh pimpinan kami, Ibu Kepala Dinas, mungkin akan dibuat peraturan gubernur atau sampai peraturan daerah bahwa hospitality industry ini bisa menyerap produk-produk IKM atau produk-produk lokal untuk dipromosikan maupun dipasarkan di tempat, di perhotelan kah, di retail modern. Kita tahan dulu, kita angkat telepon Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Masih yang tadi Pak Eko Mbak. Pak Eko, iya Pak Eko. Saya masih ada pertanyaan untuk di Perindak Sultra ya Pak Yasir. Oke, siap. Silakan Pak. Pertama, saya ingin menanyakan bahwa jumlah UMKM yang ada di Sultra apa ya? Karena saya lihat banyak yang mati suri. Apa penyebabnya Pak? Yang kedua, peran Perindak Sultra belum terlihat optimal dalam pengembangan UMKM atau lokal produk di Sultra ini. Dan yang terakhir, apakah ada data center UMKM di Perindak Sultra sehingga kami bisa mengakses data tersebut, Mbak? Demikian pertanyaan dari saya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Silakan dijawab Pak Yasir. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi kalau kita berbicara data, tadi mungkin kita sudah diskusikan juga, kita pilah dulu. Definisi UMKM dan IKM ini berbeda. Nah, kalau berbicara IKM, dia harus ada berbicara pengolahan, ada nilai tambah di situ. Itu namanya industri. Tapi kalau kita berbicara UMKM, dia tidak mesti ada kegiatan industri, ada kegiatan pengolahan. Nah, jadi istilah terbarunya itu IKM bisa masuk ke dalam kategori UMKM. Tetapi UMKM tidak bisa masuk ke dalam kategori IKM karena harus ada proses produksi. Yang bisa saya jawab karena saya dari Dinas Perindustrian Perdagangan, data jumlah IKM di Sulawesi Tenggara. Data jumlah IKM itu sebesar kurang lebih 14.000 lebih yang tersebar di wilayah 17 kabupaten kota. Dari 14.000 itu kita sudah membuat data peta sebaran IKM unggulan di per 17 kabupaten kota. Seperti yang saya sudah sampaikan, itu salah satu indikator untuk menjadikan dia IKM unggulan itu legalitas. Dia punya NIB, kemudian kalau IKM panganan punya halal, kemudian PIRT-nya. Kemudian kita juga melihat bagaimana dengan produksinya.
produksinya apakah dia dilaksanakan secara kontinu atau tidak. Kemudian seperti itu. Jadi banyaklah. Kemudian tadi ditanyakan terkait peran Disperindak ya, kayak belum kelihatan. Jadi mohon maaf, artinya kami sadari mungkin masih banyaklah pekerjaan kami yang belum terekspos atau terlihat oleh masyarakat. Tapi untuk diketahui bahwa selama ini kami betul-betul maksimal dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha. Jangankan bicara terkait pengembangan usaha ke pelaku usaha, pembinaan masyarakat pun kita lakukan. Misal sebagai contoh, masyarakat pesisir yang tadinya dia hanya mata pencahariannya sebagai nelayan. Kita lakukan pembinaan pendampingan. Kita tidak ganti dia mata pencahariannya, hanya kita diversifikasi mata pencahariannya. Jadi yang dia sebelumnya nelayan, ketika dia ada waktu kosong, dia bisa berwirausaha atau memproduksi produk-produk apa yang menjadi usaha awalnya. Misalnya nelayan berarti produk-produk perikanan seperti itu. Dan untuk informasi data kami ada Pak, di website kami juga ada. Kemudian kalau untuk secara lebih detailnya bisa kami siap menunggu di kantor atau bisa berkomunikasi via telepon sekalipun, kami siaplah memberikan apapun informasi selama itu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti itu Bu. Dan pastikan jika pemirsa di rumah memiliki usaha ya harus terdaftar dan juga terdata ya agar bantuan-bantuan bisa tersalurkan juga ya ketika ada program-program dari pemerintah pusat. Baik, di 5 menit sisa waktu kita sebenarnya masih banyak pertanyaan saya, namun kita terbatasi oleh waktu. Saya ingin ke Ibu Nani, apakah dari tema perbincangan kita ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah Bu terkait P3DN ini? Ya, baik, terima kasih. Pemirsa TVRI ya seluruh Indonesia, mungkin ini kan seluruh Indonesia ya dan Sulawesi Tenggara. Kami dari BPKP ya sebagai internal auditor pengawas ya, memang fungsi kami adalah untuk memastikan apakah kebijakan-kebijakan, program-program pemerintah pusat itu berjalan, terutama di Sulawesi Tenggara. Artinya tugas kami adalah mengidentifikasi the bottlenecking, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah, dan itu nanti akan kami sampaikan kepada Presiden melalui bentuk rekomendasi strategis. Jadi artinya untuk membangun P3DN itu dibutuhkan kontribusi semua pihak. Kalau di pemerintah daerah kita butuh komitmen dari kepala daerah, kemudian komitmen dari seluruh penyedia barang dan jasa gitu ya, sehingga pada saat pelaksanaan pengadaan barang jasa semua pihak itu komit untuk menggunakan produksi dalam negeri. Artinya kita harus bangga dengan produk buatan sendiri, dan apapun ya produk yang kita hasilkan oleh UMKM, IKM gitu ya, itu kita harus terus melakukan improvement ya, perbaikan value dari produk kita sehingga produk kita itu memenuhi persyaratan untuk bisa dijadikan sebagai salah satu produk yang memang dapat dibelanjakan oleh APBN dan APBD. Karena anggaran di Sulawesi Tenggara cukup besar ya. Tadi saya sampaikan ditargetkan 6 triliun ya, 6 triliun di Sulawesi Tenggara itu menggunakan produk dalam negeri. Jadi kita berharap seluruh UMKM yang ada di Sultra dan produk-produk yang cukup banyak di Sulawesi Tenggara ini sangat banyak sekali, sangat kaya Sulawesi Tenggara ini bisa membesarkan Sulawesi Tenggara dan menjadikan Sulawesi Tenggara menjadi mandiri. Mungkin itu yang bisa saya kalau dari Pak Sastra? Kadin Sultra berharap ini ada roadmap tentang aspal buton bersama pemerintah provinsi dan kabupaten. Kebetulan Ketua Kadin kami, Pak Anton Timang itu sekarang menjabat sebagai Ketua Satgas Investasi Wilayah Sulawesi. Makanya kami berharap ini regulasi ini betul-betul berpihak ke aspal buton dan benar-benar kita bisa jalankan dengan optimal dan maksimal. Jadi kalau ini dikelola dengan baik dan benar, saya yakin Sulawesi Tenggara dalam masa depan Indonesia. Baik. Kalau dari Pak Yasir sendiri? Baik Bu, terkait dengan P3DN ini kami berharap dapat memaksimalkan sinergitas
Jadi kalau berbicara tentang P3DN, berbicara tentang ekonomi daerah, ekonomi masyarakat, ini pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada pemerintah pusat, masyarakat, pelaku usaha, teman-teman Kadin. Jadi adanya kolaborasi, sinergitas, sehingga kita berharap produk-produk dalam negeri maupun produk-produk di daerah ini dapat terserap, sehingga ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kecil di daerah ini bisa meningkat. Artinya kesejahteraannya bisa lebih baik dibandingkan pada saat sekarang. Berjalan beriringan ya Bapak Ibu. Dan tentunya kita semua berharap agar produk dalam negeri baik itu dari semua sektor IKM maupun UKM ini dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung kemandirian pemerintah khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara yang kaya raya ini ya Bapak Ibu. Dan tentunya mari kita dukung bersama gerakan Bangga Buatan Indonesia. Terima kasih untuk seluruh narasumber saya. Terima kasih untuk Ibu Nani Olina, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Bapak Sastra Alam Syaiste, Wakil Ketua Umum Bidang Pasar Modal Kadin Sultra, dan juga Pak Yaser Tuwu, Kabid Industri Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara. Dan tentunya terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang telah menyaksikan program acara Perspektif edisi hari ini. Kita jumpa di edisi selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Indah Permata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.